Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul paragraf dan pengembangannya. Sebelum memulai materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari 7 orang, yaitu Julianti Aritonang, Nathanael Ginting, Binantum Simamora, Maiman Saputra Gulo, Daniel Hazael, Mega Agustina Simanjuntak, Rifani Anastasia Sinaga. Baiklah, sekarang kami akan memulai materi kami. A. Pengertian paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian. 1. Paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. 2. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. 3. Paragraf mempunyai bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. 4. Paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. B. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kalimat pertamanya bertakuk atau letaknya agak ke dalam 5 ketukan spasi. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. C. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unik pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan pengenalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan. Apa yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf, yaitu suatu kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Sementara yang dimaksud dengan suatu kesatuan ialah paragraf tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. 2. Koherensi. Apa yang dimaksud dengan koherensi ialah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain untuk membentuk paragraf itu, atau koherensi atau kepaduan yang baik dari aspek makna. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan sifat dan tujuannya. A. Paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau mengantarkan karangan itu, atau mengantarkan pokok pikiran dalam bagian karangan itu. B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan itu. 2. Berdasarkan letak gagasan utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf.
C. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. D. Paragraf deskriptif atau naratif atau tersebar. Paragraf deskriptif atau naratif adalah paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Berdasarkan sifat isinya. A. Eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan atau paparan yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. B. Yaitu argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta sehingga pendapat itu diterima kebenarannya. C. Persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang-orang tertentu, kelompok atau masyarakat tentang sesuatu. D. Narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita, ada pelaku, peristiwa, konflik, dan penyelesaiannya. E. Deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi pengalaman, sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar, dialami, dan sebagainya. Sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami apa yang digambarkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 4. Berdasarkan pola pengembangannya. A. Paragraf analogi. Paragraf analogi adalah paragraf yang isinya membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan. B. Paragraf generalisasi. Paragraf generalisasi adalah paragraf yang membentuk gagasan paragraf yang atau kesimpulan dari umum suatu hal atau kejadian. C. Paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang mengungkapkan suatu fakta yang menjadi sebab atau diikuti oleh kesimpulan yang menjadi akibat. D. Paragraf akibat sebab. Paragraf akibat sebab adalah paragraf yang berisi fakta yang menjadi akibat. Kemudian dari fakta tersebut dicari sebabnya. Perkenalkan, nama saya Mega Agustina Simanjuntak. Saya akan menjelaskan B. Metode pengembangan paragraf. Dan di mana metode pengembangan paragraf memiliki terdiri dari 7. Yang pertama adalah pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Yang kedua adalah pengembangan paragraf alamiah. Yang ketiga adalah pengembangan paragraf dedukasi dan induksi. Keempat adalah pengembangan paragraf analogi. Yang kelima adalah pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif. Yang ketujuh adalah pengembangan paragraf klasifikasi. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah materi dari kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.